Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ana. La hawla wa la quwwata illa billah. Iwa billah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa bersama-sama kembali masih di suasana ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga semua ibadah yang kita lakukan di hari ketiga ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal baik yang kelak akan mengantarkan kita bersama-sama ke surga. Salawat dan salam semoga tercurah kepada panggilan Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada keluarga, para sahabat, para nabi-nabi dan juga termasuk kita semua. Semoga tercakup nikmatnya dan kelak kiamat kita semua termasuk orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Iwahillah rahmatullah. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita bersama-sama untuk berpuasa. Di balik itu Rasulullah SAW juga mencanangkan kepada kita, mengharapkan kepada kita untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan ini. Di antara amalan sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yaitu kita bersama-sama setelah melaksanakan sholat isya berjamaah untuk bersama-sama melaksanakan sholat tarawih dan juga sholat witir. Iwafillah rahmatullah, perlu kita fahami bahwasanya sholat tarawih ini adalah termasuk sholat sunnah yang paling utama di antara sholat-sholat sunnah yang lain. Kenapa? Karena sholat tarawih ini adalah hanya kita temukan 1 tahun sekali, yaitu di bulan suci Ramadan. Apalagi ketika kita melaksanakan sholat tarawih ini kemudian dilaksanakan dengan sholat berjamaah, maka manfaatnya seperti kita melaksanakan qiyamul lail 1 malam penuh. Inilah yang mungkin menjadi pemahaman kita bersama-sama, jadi pengetahuan kita bersama-sama agar supaya dalam kita melaksanakan sholat tarawih ini tidak hanya sekedar ketika di awal Ramadan, tapi apa? Sampai nanti di akhir Ramadan. Kemudian berikutnya, di antara keutamaan sholat tarawih lagi adalah orang yang melakukan sholat tarawih mulai dari hari pertama sampai akhir Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, yaitu termasuk salat tarawih di bulan Ramadan, dengan penuh keimanan, penuh keyakinan, maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Begitu juga sholat tarawih ini termasuk juga menjadi sarana dan menjadi wasilah atau perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di saat kita sholat ini kita lakukan rukuk, dan pada saat sujud itulah adalah waktu atau tempat di mana kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan dalam sebuah hadis qudsi
aqrabu ma baini wa bainal abdi wa huwa fis shalah. Saat yang paling dekat antara aku dan hambaku, kata Allah, wa huwa fis shalah, yaitu ketika hambaku ini sedang melaksanakan sholat. Maka dari itu, iwafillah rahmatullah, sholat tarawih ini sekali lagi menjadi wasilah lantaran untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dekat dengan Allah, pasti yakinlah segala keinginan, segala permintaan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sholat tarawih ini akan menjadikan kita semakin sehat. Karena yang pertama, sholat tarawih ini adalah terdiri dari beberapa rakaat. Dan kemudian apa? Kita akan merasakan kenikmatan dan kesehatan setelah kita melaksanakan sholat tarawih itu. Dan kemudian yang berikutnya, sholat tarawih ini juga termasuk bisa menurunkan kadar gula darah. Perlu kita pahami bersama-sama, saat kita berbuka puasa pasti akan terlepas dari makanan-makanan, minuman-minuman yang manis, yang mana makanan semua itu adalah akan menyebabkan gula darah kita akan naik. Makanya apa? Dengan kita bersama-sama ini setelah melaksanakan iftar, kemudian pada saat kita selesai sholat isya melaksanakan sholat tarawih, maka disitulah tempat yang paling tepat untuk menurunkan kadar gula darah kita yang disebabkan efek dari makanan-makanan yang kita makan setelah iftar. Makanya sholat tarawih ini sekali lagi, yuk, kalau kita ingin sehat, jangan pernah tinggalkan sholat tarawih. Kemudian yang berikutnya, sholat tarawih ini juga termasuk membantu kecerdasan otak kita. Karena saat kita sholat tarawih ini, saat kita rukuk, saat kita sujud, darah ini akan mengalir dengan lancar ke seluruh anggota tubuh kita bersama-sama, tak terkecuali di dalam otak. Sehingga apa? Ketika otak ini teraliri oleh darah, yang terjadi apa? Akan menyebabkan otak kita ini akan menjadi bersih. Sehingga yang terjadi dengan terus dialiri darah itu, otak menjadi bersih, jadilah otak kita ini akan cerdas, akan bersih. Sehingga apa? Tidak ada penyumbatan di dalam sel-sel atau di dalam otak-otak kita. Makanya kemudian karena gula darah kita termasuk otak kita juga bersih, tidak ada penyumbatan, maka itu semua akan menjauhkan kita dari penyakit stroke. Makanya iwafillah rahimakumullah, tentunya kita harus memperhatikan juga di dalam sholat tarawih ini, tidak hanya ketika awal-awal Ramadan, tapi upayakan terutama pada saat nanti kita sampai pada 10 hari terakhir. Karena disitulah inti daripada ibadah kita di bulan Ramadan, apabila kita bisa menemukan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Karena dengan kita beribadah satu malam saja, kalau itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka bandingannya sama dengan kita beribadah 80 tahun. Maka ibadahullah, sekali lagi hikmah daripada sholat tarawih ini yang tadi sampaikan, semoga menjadi pengetahuan kita, pemahaman kita, sehingga membantu kita untuk semangat dalam melaksanakan sholat tarawih dan juga sholat yang lain. Kiranya itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.